Iya, mungkin sinyalnya di sini. Kenapa? Kena tipu di mana? Kok bisa kena tipu? Saya kena. Iya, itu dia ngaku kenal di Facebook. Aduh. Itu Terus? dia ngakukannya tentara, Miss. Terus? Terus minta dikirim uang untuk ikut pendidikan. Terus? Saya tiba-tiba aja tertarik gitu dengan dia, dan dia juga minta dikirim, saya kirim juga, Miss. Oke, terus? Iya, terus 1 bulan ini saya mungkin 3 kali kirim, Miss, itu uang. Tiba-tiba dia bilang mau pendidikan, udah pelantikan, langsung nggak aktif nomornya. Nomor temennya, nomor adiknya, termasuk nomor dia. Terus? Yang saya mau tanyakan ke Miss, saya pernah lihat di TikTok, Miss bisa itu ngedeteksi itu nomor dia, bisa langsung bicara dengan dia gitu. Maksudnya kenapa dia sampai blokir? Apakah itu dia betul tentara? Apakah itu komplotan penipuan, Miss? Karena dia juga ngasih tempat dinasnya dia, terus lagi dia bilang lagi ngepam di Jambi, lagi mau ikut pendidikan, uangnya kurang, saya kasih pinjem, dia bilangnya tanggal 17 mau dapat arisan, tapi ini udah tanggal 20, malah nomor saya dari tanggal 1 juga udah nggak aktif itu nomor dia. Setelah pelantikan, bilangnya pelantikannya tanggal 2, tapi setelah tanggal 2 itu langsung ngeblokir nomor saya. Oke. Kamu pingin tahu banget bahwa dia itu beneran atau bohong? Iya, bener bohongnya, tentara bukannya gitu, Miss. Karena dia ngasih nomor adiknya, nomor temennya, nomor adiknya juga sekarang janji tanggal 17 mau bayar hutang ke saya, juga adiknya yang bilang, Kak, katanya kalau ini abang nggak tanggung jawab biar saya yang bayar, katanya. Tapi saya ini lagi susah juga, Kak, katanya. Itu adiknya kayaknya mau minta uang juga sama saya, cuman saya nggak diladenin. Terus adiknya sekarang malah nggak aktif. Terus saya minta tolong kemarin sama saudara, sama teman di Indo, tolong teleponin nomor ini. Adik dengan dianya nggak aktif, tapi nomor temannya masih aktif. Oke, satu hal sayang, berapa banyak uang yang sudah ditipu? Berapa banyak uangmu sudah ditipu? 12 juta, Miss. 12 juta? 12 juta, Miss. Iya, Miss. Ya Allah, sampai saya pinjam ke orang itu. Di sini teman saya janjinya tanggal 17 mau bayar. Karena dia janji mau dapat arisan 25 juta katanya. Saya yang pengen tanyakan, apa betul dia ini seorang TNI atau seorang komplotan penipuan? Karena dia ngasih nomor temannya adiknya, sekarang pada nggak aktif juga. Dia sampai memohon-mohon sama saya, bersumpah demi langit dan bumi, demi anak saya, demi keluarga saya, kalau saya bohong, katanya, celaka itu keluarga saya, anak saya, katanya. Itu yang saya percaya sama dia. Sampai mohon-mohon dia sambil nangis sama saya, Miss. Nangis memohon pengen ikut pendidikan karena penaikan pangkat 5 tahun sekali, katanya. Please lah Bunda, katanya, saya mau dapat arisan, nanti tanggal 17 saya bayar semua, diberesin, katanya. Saya kirimin ke si kakak, katanya, ke anak Bunda ke Bandung, katanya. Minta nomor rekeningnya, nomor teleponnya, gitu, Miss. Oke, satu hal. Berapa uang yang kamu kirimkan, sayang? Pertama 3.400.600. Terus dia minta untuk makan karena selama pendidikan nggak makan, nggak apa, ditraktir terus, temen malu, katanya. 400.000. 4 juta ya, 4 juta. Yang kedua 3,5 juta. Yang ketiga 4 juta, Miss. 12 jutaan lah, Miss, kurang lebih dengan pengiriman. 12 juta. Oke, kenapa kamu bisa tertarik kirim ke dia? Oke, dengan janji dan sumpah. Itu bagi saya adalah palsu. Pastinya, kamu tertarik dengan dia, bener nggak? Iya, betul, Miss. Dengan ucapannya. Kamu mau dinikahin sama dia, bener tidak? Iya.
Iya betul. Oke, itu adalah modus sayang. Sudah berkali-kali, padahal kamu sudah lihat TikTok, tapi kenapa kamu masih kirim kayak gitu di TikTok, di Facebook, di YouTube? Itu saya selalu katakan hati-hati, jangan kirim uang walaupun itu tentara atau polisi. Mereka adalah komplotan, mereka bukan adik, bukan kakak, bukan saudara, bukan atasan. Karena sekarang video itu kan bisa diambil. Saya tidak punya TikTok, tapi kenapa sampean bisa ketemui saya di TikTok? Itu artinya adalah video saya diambil siapa saja. Begitu juga dengan tentara yang mengaku sedang tugas, sedang ini, sedang itu. Dia itu ambil video orang sayang. Ya Allah, iya Miss. Jadi gini loh, satu hal yang perlu kita sadari bahwa oke, kamu percaya dengan sumpah. Kalau sumpah itu mandi hari itu juga, kalau sumpah itu bisa terbukti dalam 1 hari atau dalam waktu 1 menit, saya bersumpah kalau saya berbohong maka saya akan mati, itu ndasin jendul 1, terus besok bohong lagi ndasin jendul 1, itu tidak akan orang bohong sayang. Tapi karena berbohong itu tidak bisa diketahui secara langsung karmanya, maka orang akan berani berbohong. Tapi percayalah, itu adalah pembohong. Tapi percayalah, itu adalah komplotan. Jadi jangan berharap kamu mencarinya sayang. Iya, saya bisa mendeteksi satu-satu, tapi yo berapa orang yang saya mau deteksi? Ya apa saya itu mau merusak dunia persilatan? Saya itu tidak bisa memarahi penipu sayang. Saya itu bisa ngasih tahu kalian agar berhati-hati. Lah penipu itu bukan hak saya. Ya dia pinter merayu kamu dan kamu tersekonyong-konyong kotor. Loh ya nggak salah dia no. Wong kamu yang ngirimin uang dia lo nggak maksa. Dia lo nggak bilang mau bunuh kamu, mau hantam kamu, enggak. Dia mencintaimu, dia menyayangimu dengan cinta dan kasih, dan kamu luluh. Bener nggak? Benar. Hailah. Jadi kita kalahnya dengan cintanya. Kita kalahnya dengan apa yang diberikan. Jadi hatimu tuh hancur, kesepian, terus datanglah laki-laki dari Facebook dan kamu membuka hatimu. Kamu lupa saat kamu membuka hatimu harusnya kamu menutup kantongmu. Kamu harus menutup rekeningmu, kamu harus menutup uangmu. Silakan buka hati tapi bukan buka rekening. Bener nggak? Kamu kan buka rekening kasihkan ke dia. Iya. Jadi silahkan buka hati, tapi bukan buka rekening. Buka hati untuk menerima laki-laki masuk di hatimu. Buka rekening, jangan ngirimkan uang ke dia. Jadi tutup rekeningmu. Ini adalah kesalahan pribadi kita. Saya tidak bisa menyalahkan penipu, Mbak. Karena hak-hak penipu, kita yang harus pinter. Benar nggak? Benar. Jadi ini ya bisa dibilang kamu mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlaskan. Iya Miss. Cuma yang saya tanya kemarin itu sama Miss bisa langsung nelpon itu dengan orangnya gitu. Lihat saya di TikTok Miss langsung kasih nomor langsung Miss bisa ngobrol gitu sama itu orang. Ya tidak sampai semuanya saya itu sama orang-orang. Kok bisa gitu. Saya juga pingin yang saya tanyakan ke Miss, bisa kah Miss? Bukan, saya tidak semua sayang, karena saya tidak ingin saya itu seolah-olah pahlawan kesiangan. Saya sudah memperingatkan 1-2, ya selebihnya kalian harus berhati-hati loh. Masa saya kerjaannya ngelabrak orang, kan nggak bagus juga. Bener nggak? Yo jangan jadikan saya tebeng pertama no. Bener nggak? Ini adalah lebih baik berhati-hati. Tati apa ya yuk, jom paspor kamu. Kita hati apa ya? Mana harga cuma dia? Paham nggak? Jadi saya tidak bisa menjadi tebeng kalian terus-terusan. Sekali 2 kali boleh. Saya boleh telepon penjahat itu, penipu itu, tapi kan tidak semuanya sayang. Bener nggak? Iya. Ya saya bisa mati babak belur no. Saya nggak tahu kenikmatan kalian, tahu-tahu sengsaranya saya harus menebus. Bener nggak? Ya intinya adalah harus berhati-hati. Iya. Jadi mau tidak mau diikhlaskan dan lain kali lebih berhati-hati. Ada pesan buat teman-temanmu agar berhati-hati, jangan sampai seperti itu.
Iyalah, jangan, harus berhati-hati ya. Jangan sampai tertipu seperti saya ini buat teman-teman yang lainnya gitu. Karena saya nggak tahu kalau itu dia itu penipu. Kalau tahu penipu, saya juga nggak bakalan dia kirim. Cuman dia dengan kata-katanya, ya Allah, sampai bersumpah demi langit dan bumi lah. Itulah yang jadi itunya, sampai video call dengan saya, sampai memohon-mohon dia menangis. Itulah saya luluhnya dengan dia seperti itu. Cuma pas saya lihat di TikTok, Miss bisa ngobrol dengan itu langsung orang gitu, yang saya tertariknya. Maksudnya itu dia itu benar TNI apa dia itu seorang komplotan penipu gitu, Miss. Mbak, masuk Karena dia secara ngasih tempat logika. dinasnya dia Bukan, katanya Mbak, dinasnya, kalau ada apa-apa kamu bisa datang aja ke tempat dinasnya dia itu. Katanya saya lagi ngepam sekarang, nanti kalau udah beres pendidikan pelantikan masuk lagi ke Kodim situ, Kodim 0415 di Jambi Batangkara, katanya tanyain nama saya, katanya gitu. Mbak, secara logika, tentara akan meminta uang pembantu. Masuk akal nggak? Iya, itulah, Miss. Hah? Untuk pendidikan, Itulah saya secara juga. logika masuk nggak? Enggak kan? Iya. Maka dari itu, jadi ini sudah tahu penipuan. Iya, Miss. Ini Baru adalah sadar saya juga penipuan. sekarang. Jadi tanpa saya harus menelpon mereka, sampai kamu paham nggak? Tentara telepon kamu, mencintai kamu. Kamu itu siapa? Bukan saya ingin merendahkan kamu, tapi apakah benar ada tentara yang pendidikan minta uang dari pembantu? Logika. Iya. Jadi saya bukan mau merendahkan, Miss Yuni menghina pembantu, nggak mungkin nikah sama tentara, bisa. Tapi karena itulah kita diperbudak oleh cinta. Benar nggak? Benar, Miss. Jadi kamu jangan memaksakan diri pingin telepon dia, apakah benar dia penipu. Lah penipu gimana mengaku penipu, sayang? Paham? Paham, Miss. Jadi kamu itu sudah tertipu, sayang. Intinya kamu sudah tertipu. Dalam waktu 1 bulan kamu kehilangan 11 juta. Padahal kamu kerja aja nggak sampai segitu, sayang. Iya, lo sampai saya pinjam ke teman. Iya, karena itu. Kenapa kamu harus mudah itu? Kenapa sebelum kalian teleponan sama tentara polisi kirim uang itu nggak ngasih tahu saya? Kan saya bisa ngobrol sama tentara polisinya itu. Miss, baru kemarin saya ini nanti lihat di TikTok, Miss, nomor, ya Miss, TikTok itu baru kemarin udah terlanjur semuanya kirim itu uang. Berarti kan kamu pernah Langsung, lihat YouTube saya nggak, sayang? Jadi nggak dari dulu. Kalau dari dulu tahu Miss mah saya mungkin kemarin telepon gitu. Cuman kemarin Miss teleponnya susah banget di teleponnya kan, karena mungkin sibuk. Terus yang ke itunya baru kemarin ini saya lihat TikTok, Miss. Setelah saya terjadi, saya jadi ingat gitu, Miss. Jadi ingat, ya Allah, mungkin saya ini juga tertipu kayak ini orang. Cuman saya lihat di TikTok, Miss bisa langsung ngobrol dengan itu orang. Itu dengan itu orangnya di dalam, mungkin dia itu dalam penjara atau penipu di mana gitu. Kamu sendiri sudah tahu, sayang. Sebenarnya kamu itu lagi menghibur dirimu sendiri dan berharap itu tentara beneran. Aku udah bilang itu penipu. Tanpa saya telepon, saya sudah tahu penipu. Maka dari itu, kamu lihat YouTube-ku nggak, sayang? Ada lihat YouTube nggak kamu? Halo? Apa, Miss? Kamu lihat YouTube-ku nggak, sayang? Halo? Lihat YouTube-ku nggak? YouTube? Enggak lihat YouTube, saya lihat di TikTok, Miss, itu. Oke, makanya lihat di YouTube itu banyak sekali penipuan di situ. Kamu lihat di YouTube Yuni TKW Hongkong. Di situ semuanya kamu bisa lihat berapa orang yang sudah dibohongin. Bahkan ada yang 33 juta. Ada sampai 50 juta. Kamu lihat di YouTube, sayang. Di YouTubeku. Kalau di TikTok itu kan tidak banyak. Tidak semuanya, karena itu bukan TikTok saya. Itu TikTok orang yang ambil video dari YouTube saya. Kamu cek sekarang di YouTube. Penipuan-penipuan itu, kamu cek sekarang. Mama?
sampai ini yang terakhir kemarin kirim saya pinjam, ini janjinya sekarang gajian mau bayar. Ya kamu harus bayar dong. Kan kamu sudah janji gajian. Iya harus bayar. Iya Mi, 1 tahun ini saya udah hilang saudara. Udah sama kebutuhan keluarga di rumah. Lagi sekarang baru juga 1 tahun kerja di sini udah tertipu seperti ini, ya Allah. Maya, kenapa kamu harus tertipu sama tentara? Tentara yang mana sayang? Kalau kenapa kamu tidak berpikir bahwa tentara itu tidak akan datang mencari TKW? Berarti kan rasa tamak kamu ingin jadi istri aparat. Karena kamu pingin dinikahin sama dia. Dan bisa dipamerkan pada orang bahwa suami saya tentara. Padahal kamu tahu itu penipu sayang. Ayo toh sadar-sadar. Iya. Ya. Iya. Ya wis, mawas diri terus kembalikan utangmu itu. Ada yang lain lagi? Iya Miss. Ada yang lain lagi sayang? Jadi Miss tidak, itu nanti nggak bisa untuk mendeteksi itu satu yang aktif itu nomor temannya. Loh sayang, saya bukan detektif loh sayang. Saya bukan detektif yang tahu semua gerak-gerik orang loh. Saya bisa melakukan 1, 2, tapi kan saya butuh waktu. Saya bukan detektif sayang. Lepaskanlah itu, kamu ditipu sayang. Iya. Udah, ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi nggak? Iya udah. Oke, terima Iya kasih. tadinya. Ya udahlah Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya makasih ya Miss ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi saya ingatkan, aku itu ibu rumah tangga yang kebetulan dolanan YouTube. Walaupun ada yang bilang ngaku YouTuber, wong follower ya rauke, wong yang subscribe kamu aja nggak sampai 100, sombong ya Ram. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya minta maaf kalau ada yang tidak suka dengan mengatakan bahwa saya seorang YouTuber. Saya minta maaf karena memang saya cuma ingin bilang saya main YouTube aja deh. Kalau saya bilang YouTuber ntar ada yang komplain wong subscriber rauke sombong eram. Saya minta maaf. Oke. Terus aku ki sapa? Oh ya wis, aku adalah ibu rumah tangga yang dolanan YouTube. Guna aja ya. Kalau yang ngomong YouTuber atau ada yang tersinggung. Dan sekali lagi saya selalu bilang saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para TikToker yang sudah mencomot video-video saya, karena ternyata di TikTok itu lebih diminati daripada di YouTube. Jadi TikTok itu mereka menyebar luas sampai berapa? 380 M yang nonton video saya. Makanya saya terkaget-kaget. Sementara di YouTube saya tidak ada yang nonton. Ada yang nonton tapi tidak sebanyak di TikTok. Nah, terima kasih sekali. Lihat din ma仔，我覺得你高住。Soalnya tidak ada yang nonton di YouTube saya, tapi nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Kan saya sudah berjanji saya tidak akan buka TikTok. Saya akan tetap prioritaskan YouTube saya saja. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian para TikToker. Ini mbaknya ini lihat saya dari TikTok, tidak pernah lihat saya di YouTube ataupun di Facebook. Artinya adalah terima kasih. Karena kalau enggak, mbaknya ini akan terus ketipu. Dan buat teman-teman yang lain, hati-hati mbak. Saya itu berapa kali memperingatkan. Dan ingat, saya ini bukan detektif. Saya itu tidak bisa tahu semuanya. Saya tidak bisa mengerti semuanya dan saya tidak bisa paham semuanya. Ini yang perlu kalian pahami. Saya itu bukan ahli segala ahli. Jadi saya itu hanya orang yang bisa membantu kalian semampu saya. Jadi saya bukan detektif terus harus melacak, mengecek ini dari tentara mana, polisi mana. Lu aku ini siapa? Wong saya cuman bantu orang yang DKJRI buat paspor aja sempat dibentak sama stafnya. Kowe iki sapa? Kamu itu bukan agent, kamu itu bukan siapa-siapa. Saya itu pernah digituin. Terus saya itu siapa? Makanya saya itu hanya membantu. Kalaupun saya dibentak sama salah satu staf atau apapun, saya cuma nerimo. Karena memang saya tahu siapa saya dan apa kelebihan saya. Kadang-kadang yo ngenes mbak, pingin bantu wong,
Padahal yang ngomongnya aku mencoba untuk sehalus mungkin seperti tepung, tapi ya masih kebentak-bentak. Tapi saya tetap akan membantu kalian dan tidak akan pernah capek dan tidak akan pernah putus asa. Intinya apa? Satu hal, saya akan berusaha membantu kalian semampu saya. Tapi ingat, saya cuma manusia biasa, kadang-kadang saya tidak mampu dan saya harus meletakkan kalian di sisi lain. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ingat, penipuan di mana-mana, berkeliaran di mana-mana. Tinggal kalian bisa nggak menyesuaikan dengan keadaan. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.